Shalom teman-teman, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang menonton video ini, saya berharap bahwa kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan yang namanya kasus COVID-19 atau yang lebih umum dikenal adalah kasus virus corona. Saudara-saudara, sedang ada anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah. Maka dalam hal ini juga saya menghimbau untuk seluruh teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika tidak ada keperluan yang penting sekali untuk tetap berada di rumah. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Saudara-saudara yang terkasih, dengan adanya anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, maka ibadah pun diadakan secara online ataupun ada beberapa dari Bapak Ibu yang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Nah, hal ini tidak membuat kita untuk terbatas mendengarkan firman Tuhan, tidak membatasi kita untuk dekat kepada Tuhan kita. Maka dalam kesempatan ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, dan semoga ini menjadi berkat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, dan ini menguatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan kepada kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlaga tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan tema untuk kita renungkan, yaitu realita eskatologi karakteristik manusia pada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang akhir zaman atau eskatologi, pasti ini adalah pembicaraan yang sangat luas. Maka dalam hal ini saya ingin membahas di bagian karakteristik manusia pada akhir zaman. Kalau nanti kita berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda eskatologi, itu berbeda lagi. Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan kepada kita karakteristik manusia pada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pertanyaan yang mungkin sangat populer di tengah-tengah masyarakat, bahkan ini seluruh dunia. Ada pertanyaan, yaitu pertanyaannya, apakah dunia semakin lama semakin baik, atau sebaliknya dunia semakin lama semakin buruk dan jahat ataupun kacau? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi perdebatan yang sangat populer di tengah-tengah atau di komunitas para ahli ataupun di masyarakat pada umumnya. Banyak pertanyaan ini muncul dan ada jawaban yang mungkin ini sangat populer. Dua jawaban. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa dunia ini semakin hari semakin baik. Bukan tidak ada alasan mereka berkata demikian. Alasannya adalah dengan hadirnya teknologi dan penemuan-penemuan canggih yang hadir di muka bumi ini yang mempermudah aktivitas manusia. Dan menurut mereka ini menandakan bahwa dunia semakin hari semakin baik, dunia semakin hari semakin maju. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah realitanya. Jawaban yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini semakin hari semakin buruk, semakin jahat, bahkan semakin kacau cara hidup manusia. Dengan satu alasan bahwa dunia ini atau bumi ini semakin hari semakin tua. Dan yang kedua adalah keadaan manusia di bumi bukan semakin baik, melainkan semakin jahat dan semakin kacau. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah dua jawaban
pada umumnya yang dijawab oleh para manusia ketika diperhadapkan dengan pertanyaan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pendapat Alkitab tentang pertanyaan demikian? Saudara-saudara, dalam beberapa pembahasan eskatologi dalam Alkitab, Alkitab memberikan suatu pernyataan bahwa keadaan dunia bukan semakin baik, melainkan semakin hari semakin buruk dan semakin kacau, bahkan semakin jahat. Mari kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-28. Di situ terlihat bagaimana manusia saling perang, bangsa melawan bangsa, dan hal yang lain lagi yang dibahas dalam Matius 24. Di dalam Petrus pasal 3, ketika nanti pada akhir zaman itu muncul yang namanya guru-guru palsu, pengejek-pengejek. Ini artinya bahwa dunia bukan semakin hari semakin baik. Karakter manusia bukan semakin hari semakin baik. Dan juga dibahas di dalam Wahyu, bagaimana nanti ketika akhir zaman itu akan datang atau terjadinya eskatologi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah suatu perbandingan. Tetapi dalam pembahasan kita malam hari ini, ataupun dalam keadaan siang di mana saudara berada, karena saya dalam keadaan malam, maka saya mengatakan bahwa malam hari ini Paulus memberikan satu ajaran kepada muridnya, yaitu Timotius, bahwa dia mengatakan dalam ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sukar dalam bahasa Yunaninya dia pakai kata kalepoi. Kalepoi ini dapat diartikan dalam bahasa Inggris yaitu hurt, atau dalam bahasa Indonesianya keras, ataupun yang diartikan oleh LAI yaitu sukar. Sukar adalah lawan kata dari mudah, artinya tidak mudah atau sulit. Tetapi dalam pembahasan ini dia menggunakan kasus yaitu kata sifat. Keras dalam hal ini bukan keras seperti hardware atau benda keras yang bisa dipegang, tetapi ini dalam bentuk sifat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika ini berbicara tentang sifat, artinya adalah yang keras, yang Paulus maksudkan di sini adalah sifat atau keadaan dunia, sifat manusia yang ada di dunia semakin keras, dan cara hidup manusia semakin sulit. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini manusia secara umum akhir-akhir ini mengalami kesulitan cara hidup. Dengan terjadinya COVID-19 ini berpengaruh kepada ekonomi bangsa. Bahkan ada beberapa negara maju, pada akhirnya ekonomi mereka menjadi merosot karena sudah dibatasi. Ruang lingkup manusia sudah dibatasi, dan pekerjaan-pekerjaan banyak tertunda, akhirnya berpengaruh kepada ekonomi. Ketika ekonomi suatu bangsa merosot, maka itu berpengaruh kepada masyarakatnya. Kita bersyukur punya pemerintah, kita punya jajaran pemerintah yang cukup tangguh untuk menangani kasus COVID-19 ini, sehingga di Indonesia belum terlalu terasa. Tetapi di beberapa negara di luar Indonesia ini sudah terasa sekali. Untuk sebagian banyak orang, sebagian besar orang ini sudah merasakan kesulitan hidup, di mana mereka tidak dapat makanan, di mana mereka susah untuk mencari uang. Ini sudah terjadi. Maka saya memberikan tema tadi itu adalah realita eskatologi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika suasana atau keadaan semakin sulit, maka ini berpengaruh kepada karakter manusia, berpengaruh kepada karakteristik manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan beberapa poin tentang karakteristik manusia di akhir zaman. Yang pertama adalah manusia menjadi semakin egois. Kita baca di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena keadaan semakin menghimpit, keadaan semakin sulit, maka itu membuat manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia mulai memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak mau peduli dengan keadaan orang lain. Ini terjadi. Di hari-hari ini terjadi. Ketika ada anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan menjaga jarak, tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan,
ada banyak orang kaya yang pada akhirnya memborong banyak barang, menyimpan di rumahnya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak peduli lagi dengan keadaan orang lain. Sedangkan masih banyak yang membutuhkan barang itu kalau itu tidak diborong. Tetapi karena dia punya segalanya, dia punya uang, maka dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum, tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sudah terjadi. Pernyataan Paulus di ayat 2 ini, ketika hari-hari terakhir manusia mencintai dirinya sendiri, itu sudah terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia sudah mulai mencintai dirinya sendiri, maka karakter manusia yang kedua adalah manusia semakin hari semakin menjadi materialistis. Di ayat kedua, Paulus melanjutkan perkataannya, dan menjadi hamba uang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia sudah mencintai dirinya sendiri, maka dia rela melakukan segala sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Bahkan untuk mencari uang, banyak orang di zaman sekarang ini melakukan segala cara demi mendapat uang. Manusia rela korupsi demi uang. Bahkan ada manusia rela membunuh demi uang. Tidak ada yang salah dengan uang. Tidak ada yang salah dengan orang punya uang. Tetapi yang salah adalah ketika segala sesuatu atau uang itu dijadikan segala sesuatu. Ketika uang itu dijadikan di atas segalanya. Dan manusia rela melakukan segala sesuatu demi uang. Itu yang salah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara bagian dari orang yang melakukan segala sesuatu demi uang, bertobatlah. Bertobatlah. Firman Tuhan mengatakan, itu karakter orang pada akhir zaman. Karakter orang yang tidak mengenal Tuhan pada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang selanjutnya adalah karakteristik manusia pada akhir zaman. Yang ketiga adalah manusia menjadi arogan. Manusia menjadi arogansi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Tidak sedikit orang pada zaman sekarang memamerkan keuangannya, memamerkan harta benda yang dia punya, supaya mencari popularitas diri, supaya mencari nama, dikatakan orang kaya. Saudara-saudara yang terkasih, itu sifat manusia pada akhir zaman. Sombong akan dirinya sendiri, sombong karena dia punya uang, sombong karena dia punya pengetahuan lebih. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita renungkan, apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup? Kalau kau mati, apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa nanti ketika kau mati? Tidak ada. Kau hanya menjadi debu, karena engkau diambil dari debu dan kembali kepada debu. Sia-sia sudah. Berhentilah untuk sombong. Virus corona ini menyatakan bahwa manusia tidak dapat sombong. Di tengah-tengah kemajuan teknologi di dunia, virus corona datang. Dan itu menyatakan bahwa medis mengeluh untuk menangani ini. Banyak para dokter, para medis ketika menghadapi para pasien mengatakan hanya mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Saudara-saudara, apa yang perlu engkau sombongkan? Harta bendamu? Suatu saat kau tidak bawa itu. Kepintaranmu? Suatu saat kau tinggalkan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia menjadi arogansi. Bahkan dalam pembahasan kita, mereka menjadi pemfitnah. Dan paling sadisnya lagi, manusia pada akhir zaman menjadi
pemberontak kepada orang tua. Ini bertentangan dengan perintah Tuhan dalam 10 hukum mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi manusia pada akhir zaman menjadi pemberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Tidak sedikit orang di zaman ini sudah banyak yang tidak peduli dengan orang tua. Sudah banyak yang memberontak kepada orang tua, tidak taat lagi kepada orang tua, merasa diri paling benar. Apalagi kalau dia memasuki jenjang dewasa. Dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Dia mengatakan, saya tidak perlu bapak dan ibu. Saya sudah bisa mandiri, saya sudah bisa atur diri sendiri. Dan akhirnya dia tidak menghormati bapak dan ibunya. Saudara-saudara yang terkasih, ketahuilah bapak dan ibu saudara adalah Tuhan yang terlihat di bumi. Mereka mengasihi saudara. Ibu saudara rela 9 bulan menggendong saudara. Bapak saudara bekerja keras untuk saudara-saudara sekalian. Maka untuk kalian yang mungkin mendengarkan khotbah saya saat ini, jika Anda bagian dari hal ini, bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah memberontak kepada orang tua. Firman Tuhan tidak menyuruh demikian. Dalam semua Alkitab, Tuhan menganjurkan kita untuk menghormati orang tua kita. Bukan memberontak kepada orang tua. Saudara-saudara yang terkasih, manusia menjadi arogansi, menjadi pemberontak kepada orang tua. Selanjutnya mereka tidak peduli agama. Tidak peduli agama. Dalam hal ini ELI menerjemahkannya tidak peduli agama. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya memakai unholy atau tidak kudus. Manusia pada akhir zaman tidak hidup kudus lagi. Tidak menyukai kekudusan. Banyak orang saat ini ketika kita berbicara tentang kekudusan, mereka berkata bahwa, hey, lu so kudus, so suci lu. Saudara-saudara yang terkasih, sifat atau karakter manusia pada akhir zaman salah satunya adalah tidak mau hidup kudus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karakter apa lagi seterusnya? Tidak tahu mengasihi. Padahal hukum dalam ajaran kita kekristenan, hukum terutama adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Karakter orang pada akhir zaman yang selanjutnya adalah tidak tahu mengasihi. Karena tadi sudah mencintai diri sendiri. Tidak mau lagi peduli dengan orang lain, apalagi mengasihi orang lain. Hati-hati saudara. Ketika Anda sudah lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau peduli dengan orang lain, Anda salah satu di antaranya. Kembalilah ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya adalah tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Nah, hal ini banyak terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan suka menjelekkan orang lain. Demi apa? Karena dia merasa dirinya paling benar. Dan supaya orang tahu bahwa dia adalah yang paling benar, dia jelekkan sana sini. Dan dia membanggakan dirinya. Supaya dia dikenal dia adalah yang paling baik di antara semuanya. Dia menjelekkan semua. Si ini. Yang satu dia jelekkan seperti ini, yang satu dia jelekkan seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, hati-hati ketika Anda sudah ada di dalam sini. Kembalilah ke jalan yang benar. Tidak sedikit para teolog, tidak sedikit para hamba Tuhan seperti itu. Saling menjelekkan, dia tidak baik, itu tidak benar, saya yang paling benar. Tuh, hati-hati saudara. Jangan sempat katakan saya yang paling benar. Yuk sama-sama kita katakan Tuhan yang paling benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang pada akhir zaman itu saling menjelekkan satu antara yang lain. Tidak bisa mengontrol diri. Garang. Dan manusia ketika sudah terjebak dalam karakter seperti itu,
maka dia lebih menuruti hawa nafsunya dan tidak lagi patuh kepada Allah. Perintah-perintah Allah tadi dia sudah lupakan. Dalam beberapa perintah Allah, jangan menjadi hamba uang. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan egois. Hormati ayah dan ibumu. Tapi manusia pada akhir zaman terjebak dalam hal ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika sudah terjebak dalam karakter ini, maka manusia lebih menuruti kepada hawa nafsunya, keinginan diri sendiri, daripada menuruti kepada Allah. Yang selanjutnya adalah manusia menjadi munafik atau suka pencitraan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat kelima ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tidak sedikit anak Tuhan, tidak sedikit para pelayan Tuhan yang mau melayani, yang mau menjadi WL dengan motivasi yang salah. Supaya dikenal orang, supaya dilihat suaranya bagus, supaya dilihat khotbahnya bagus. Tidak begitu mengerti apa motivasi pelayanan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika saudara yang menonton video ini adalah pelayan Tuhan, maka saya menghimbau untuk kita semua, layanilah Tuhan dengan motivasi yang benar. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ketika Anda selesai pelayanan, ketika Anda mendapat pujian dari manusia, katakanlah Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan jatuh karena pujian manusia. Ketika dirimu dipuji dan kamu merasa paling tinggi, kamu lupa berkata bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika melihat realitas seperti ini? Rasul Paulus mengatakan, jauhilah mereka. Saudara-saudara yang terkasih, saya membaca ayat ini, saya berpikir, apakah ketika kita melihat orang-orang yang karakternya seperti itu, kita menjauhi mereka? Saya merenungkan ayat ini, bukankah Tuhan menyuruh kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah manusia, membawa terang di tengah-tengah kehidupan yang kacau balau. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hendak Paulus tekankan dalam konteks ini, karena ini sedang berbicara tentang sifat manusia, maka yang perlu dijauhi itu adalah sifat itu. Jangan terpengaruh dengan sifat manusia. Manusia yang egois, manusia yang diukur semua dengan materi, manusia yang arogan, manusia yang mencari pencitraan. Sebagai orang percaya, apalagi jika saudara adalah hamba Tuhan, maka jauhilah karakter seperti itu. Itu maksud Paulus dalam hal ini. Bukan menjauhi seperti kalau kita ketemu di jalan, kalau kita berpapasan, ketika ada orang seperti itu, kita menjauh, lari. Tidak. Tetapi karakternya yang kita jauhi, karakternya yang tidak boleh kita tiru. Maka seharusnya anak-anak Tuhan membawa perubahan, bukan dipengaruhi oleh lingkungan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita tetap bergaul dengan mereka? Tetap. Apakah kita tetap berbicara dengan mereka? Tetap. Apakah kita tetap membicarakan firman Tuhan kepada mereka yang bersifat seperti itu? Tetap. Hanya ingat, jangan terpengaruh dengan sifat mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan untuk kita malam hari ini ataupun siang atau pagi saudara menonton video ini adalah, saudara-saudara sekalian, semakin hari keadaan dunia bukan semakin baik. Semakin hari karakter manusia di bumi bukan semakin baik, semakin jahat, dan dunia semakin hari semakin kacau. Marilah kita tetap teguh dalam kepercayaan kita. Dan biarlah iman kita kepada Yesus Kristus tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Ingat saudara-saudara yang terkasih,
kalimat terakhir saya ini ingat. Karena yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang diselamatkan. Saya harap Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan saya termasuk orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan ingat, Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih saudara-saudara yang telah mendengarkan video ini. Semoga firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Irwan Lombok.